Selamat pagi murid-murid semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih bersama Miss Agnesia. Nah, di pembelajaran daring kali ini, Miss harap kamu semuanya masih dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Baik murid-murid, sebelum kita masuk pada materi yang mau kita bahas hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kamu siapkan buku cetaknya, alat tulisnya, dan buku latihannya agar ketika penjelasan dari video ini berlangsung, kamu dapat mencatat materi-materi apa saja yang kamu anggap penting dari poin-poin pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai puisi rakyat atau yang biasa kita kenal dengan nama puisi lama. Anak-anak, tahukah kamu bahwa puisi itu terbagi menjadi dua bagian berdasarkan periode waktunya? Jika kamu mengingat kembali materi pembelajaran kamu sewaktu SD, kamu pasti ada membahas mengenai puisi lama dan puisi baru. Nah, pembagian itu berdasarkan urutan waktunya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah puisi lama dan puisi modern itu berbeda? Jawabannya sudah pasti ya. Puisi lama dan puisi baru itu berbeda. Perbedaannya apa? Puisi lama biasanya itu bersifat terikat. Terikat pada apa? Bukan terikat ada tali lalu diikat ya, namun terikat pada aturan. Sedangkan puisi baru itu adalah puisi yang bersifat bebas. Bebas artinya tidak memiliki aturan seperti puisi lama. Nah, secara sederhana, itulah perbedaan antara puisi baru dan puisi lama. Untuk menambah pengetahuan kamu mengenai puisi lama dan puisi baru, kita akan membahas perbedaan dari segi ciri-cirinya. Nah, sama seperti kita manusia, kamu dan teman kamu pasti memiliki yang namanya perbedaan dari ciri-cirinya. Ada yang menggunakan kacamata, ada yang tidak menggunakan kacamata. Ada yang bertubuh tinggi dan ada juga yang bertubuh pendek. Ada yang berbadan gemuk dan ada yang berbadan kurus. Nah, itu disebut sebagai ciri-ciri ya. Lalu di dalam puisi juga memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Apa saja perbedaannya? Nah, ciri-ciri puisi lama itu adalah bersifat terikat. Terikat pada aturan. Aturannya apa? Yang pertama, biasanya puisi lama itu membahas mengenai istana sentris atau yang bercerita tentang kehidupan kerajaan dan para dewi-dewinya. Lalu yang kedua adalah nama penulisnya tidak diketahui dan penyampaian puisi lama itu secara lisan atau dari mulut ke mulut. Nah, pada zaman dahulu tidak ada bentuk puisi yang dalam bentuk tulisan. Semuanya disampaikan dalam bentuk lisan. Lalu apalagi Miss? Ciri-ciri dari puisi lama. Ciri-cirinya adalah dia terikat pada baris, sajak, dan rima. Itu dia ciri-ciri dari puisi lama. Lalu bagaimana dengan puisi baru? Kebalikannya murid-murid. Jika di puisi lama dia bersifat istana sentris, di puisi baru bersifat tidak istana sentris. Nama penulisnya bagaimana, Miss? Nama penulisnya sudah diketahui. Dan penyampaiannya bisa secara lisan dari mulut ke mulut serta dalam bentuk tulisan. Nah, kamu udah tahu kan perbedaan antara puisi lama dan puisi baru? Diingat ya materi ini supaya kamu nanti tidak sulit dalam membedakannya jika menemukan contoh teksnya. Setelah kita mengetahui perbedaan antara puisi lama dan puisi baru, saatnya kita untuk mengetahui apa saja jenis dari puisi lama atau puisi rakyat. Nah, ada 6 jenis yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah pantun, yang kedua syair, yang ketiga gurindam, keempat karmina, dan yang kelima adalah mantra, serta yang keenam adalah talibun. Di video pembelajaran kali ini kita akan fokus pada 3 hal yang ada di atas, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai karmina, mantra, dan talibun.
Oke, silahkan murid-murid perhatikan dengan baik-baik videonya sehingga kamu tahu perbedaan antara pantun, syair, dan gurindam. Burung merpati, burung dara, terbang menuju angkasa luas. Hati siapa takkan gembira karena aku telah naik kelas. Asam kandis, asam gelugur, ketiga asam siriang-riang, menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembayang. Nah, tadi Miss baru saja membacakan dua buah contoh pantun. Nah, dari sana kamu bisa ketahui, oh ternyata pantun itu terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Lalu ada apa lagi di belakangnya? Di belakangnya ada yang namanya saja. Perhatikan pantun yang pertama. Burung merpati, burung dara, terbang menuju angkasa luas. Hati siapa takkan gembira karena aku telah naik kelas. Saja apa yang digunakan? Saja yang digunakan dalam pantun tersebut adalah saja AB, AB. Karena apa? Karena baris satu dan baris 3 diakhiri dengan huruf yang sama, baris 2 dan 4 diakhiri dengan huruf yang sama. Maka bersaja AB, AB. Sekarang, coba kamu perhatikan pada layar yang ada di handphone ataupun di laptop kamu. Saat ini sedang ditampilkan satu contoh gurindam. Nah, Miss akan bacakan contoh gurindamnya. Kurang pikir, kurang siasat. Tentu dirimu akan tersesat. Barang siapa tinggalkan sembayang, bagai rumah tiada bertiang. Nah, murid-murid, ini adalah salah satu contoh gurindam. Ingat, gurindam itu terdiri dari dua baris yang biasanya berisi sebab akibat. Kita lihat ya, baris yang pertama, kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu akan tersesat. Baris satunya apa? Baris satunya adalah sebab. Sedangkan baris kedua itu adalah akibat. Ingat, bedanya pantun dengan gurindam. Di dalam gurindam hanya terdiri dari dua baris dan biasanya berisi sebab akibat. Nah, ini adalah contoh dari syair. Kalau syair pada bentuknya itu terlihat sama seperti pantun, sama-sama terdiri dari 4 baris. Namun jika kamu baca, kamu akan memahami ternyata pantun dan syair itu berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah di dalam syair seluruhnya merupakan isi. Tidak ada sampiran di dalamnya. Nah, kamu perhatikan contoh yang ada di layar ya. Setelah tadi kamu melihat berbagai contoh dari pantun, syair, dan gurindam, pertanyaan Miss adalah yang mana yang masih sering kamu dengarkan saat ini, yang masih tetap eksis sampai pada saat ini? Bagi kamu yang sering menonton Upin Ipin, mungkin kamu akan mengatakan pantun. Karena apa? Karena di dalam Upin Ipin sering diberikan pantun, Miss. Iya, teman-teman. Jadi, dari ketiganya yang paling sering kita gunakan, baik itu di acara resmi, di acara tidak resmi, adalah pantun. Pantun itu merupakan jenis sastra yang hingga kini masih tetap populer di masyarakat. Pantun merupakan salah satu alat pengungkapan diri yang paling populer. Kepopulerannya tidak hanya pada masa tertentu, tetapi sampai pada masa kini. Jadi, pantun merupakan jenis sastra yang sangat berakar dalam masyarakat di berbagai daerah. Bukan hanya di Indonesia, buktinya di Malaysia juga menggunakan yang namanya pantun di serial Upin Ipin. Nah, teman-teman sebagai murid kelas 7, setelah mempelajari pelajaran ini, harusnya kamu sudah mampu menciptakan pantun sesuai dengan pemahaman kamu sendiri. Setelah kita mengetahui bahwa pantun adalah salah satu karya sastra yang masih eksis hingga saat ini, maka ada baiknya kita mengenali amanat dan rima di dalam pantun. Nah, hal ini akan mempermudah kamu nantinya dalam menulis satu buah pantun. Perhatikan bait yang pertama, gelas pecah jangan dibuang, lebih baik untuk tempat lilin. Semasih engkau punya uang, jangan lupa membantu si miskin. Nah, coba lihat. Di baris satu dan baris kedua, itu kita sebut sebagai apa? Sebagai sampiran.
Lalu pesannya, lalu amanatnya ada di baris keberapa, Miss? Ada di baris ketiga dan keempat. Artinya apa? Kalau kamu punya rezeki, kamu punya penghasilan, kamu punya uang, marilah berbagi dengan orang yang kurang mampu. Nah, itu adalah pesan dari pantun bait pertama. Selain mengetahui yang mana sampiran dan yang mana pesan, kamu juga diminta untuk mengetahui yang namanya rima. Rima itu apa ya? Rima itu adalah persamaan bunyi pada baris akhir dalam sebuah pantun. Coba perhatikan baris pertama. Dibuang, ang. Ada bunyi ang di belakangnya. Uang, ada baris ketiga, ada bunyi ang. Nah, buang, akhiran ang, uang di akhir ang, itu merupakan rima di dalam sebuah pantun. Lalu baris kedua dan baris keempat bagaimana, Miss? Sama, di sana ada persamaan bunyi in, benar ya? Begitu juga dengan di pantun bait kedua. Jika kaki terkilir di lubang, pasti akan terasa perih. Jika hendak membantu orang, janganlah mengharap pamrih. Baris ketiga dan empat itu merupakan amanatnya, merupakan pesannya, sedangkan baris satu dan dua itu merupakan sampiran dari pantun tersebut. Sampai di sini, apakah kamu sudah memahami mengenai pantun? Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu boleh tulis dulu pertanyaannya di buku latihan. Nanti kamu akan sampaikan pertanyaanmu pada saat kita melakukan Zoom meeting. Mungkin sebagian dari kamu memiliki pertanyaan, Mi, sebenarnya pantun itu untuk apa ya? Apa ya fungsi pesan ataupun fungsi amanat yang terdapat di dalam pantun? Nah, yang pertama fungsinya adalah untuk menghibur. Menghibur siapapun yang mendengarkannya. Lalu yang kedua, untuk memulai suatu permainan. Yang ketiga, untuk menekankan dan mengganggu orang lain. Dan yang keempat, untuk pengesahan kebudayaan sebagai alat pemaksa berlakunya norma-norma sosial. Yang kelima, sebagai alat pengendali sosial. Yang keenam, sebagai alat pendidikan anak atau masyarakat. Yang ketujuh, untuk memberikan suatu jalan yang dibenarkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk memprotes ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, itu adalah fungsi dari amanat yang terdapat di dalam pantun. Biasanya, pantun itu mengandung nilai-nilai yang baik untuk kehidupan manusia. Jadi, pantun itu bukan hanya sekedar pantun, bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar ataupun pembacanya. Kita akan mengenali pesan ataupun amanat yang terdapat dari pantun berikut ini. Jadi nanti tidak ada alasan lagi kamu tidak bisa menentukan apa pesan ataupun amanat yang terdapat di dalam pantunnya ya. Luas terbentang kebun lada, ladanya dipetik ketika temaram. Jikalau iman terangi dada, hatinya lapang, hidupnya tentram. Nah, itu merupakan salah satu contoh pantun. Pantunnya ini memiliki pesan apa, Miss? Memiliki nasihat apa, Miss? Nasihatnya adalah jika di dalam hati kita terdapat iman kepada Tuhan, pasti hati kita lapang dan tentram. Jadi hati kamu itu akan nyaman, tidak merasa kacau meski dalam kondisi apapun. Nah, teman-teman, itu dia salah satu contoh amanat yang terdapat di dalam pantun yang sudah Miss bacakan. Baik murid-murid, Miss sudah menjelaskan seluruh materi kita hari ini mengenai puisi lama atau yang kita kenal dengan puisi rakyat. Miss harap kamu bisa memahami materi hari ini dan telah mencatat poin-poin penting dari pembelajaran hari ini. Nah, sebagai bagian akhir dari pembelajaran hari ini, Miss akan mengulangi kembali penjelasan yang sudah Miss berikan dalam bentuk poin. Yang pertama itu adalah pengertian dari puisi lama dan puisi baru, perbedaan ciri-cirinya, lalu jenis dari puisi lama ada 6. Namun di pertemuan kali ini kita baru membahas
Tiga saja, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Misal masing-masing kamu sudah memiliki catatan pribadinya mengenai pembelajaran hari ini dan dapat mengulangnya kembali setelah pembelajaran online ini. Murid-murid, kita akan ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada pembelajaran berikutnya. Miss harap kamu sudah bisa membedakan antara puisi lama dan puisi baru. Sekian materi untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat belajar kembali.